pendengar RRI, disebutkan bahwa di ND sendiri berdasarkan laporan setidaknya ada 600 lebih hektar telah ditanami padi dan jagung, dan gubernur yakin akan bisa kerja lebih baik ya, apalagi nantinya akan didukung program swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto untuk pertanian, dan dirinya merasa yakin jika dikelola dengan baik maka Kabupaten ND akan menjadi salah satu lumbung pangan di Indonesia, terlebih khusus bagi Nusa Tenggara Timur. Dan terkait dengan hal ini, pendengar RRI ND menuju lumbung pangan, siapkah kita? Dan kita akan berbincang bersama PLT Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND, ada Bapak Ibrahim Gadir Dean. Selamat pagi Pak Gadir. Selamat pagi Mbak Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin wal batin, semua saudara-saudara saya yang merayakan. Baik, Waalaikumsalam Pak Gadir, minal aidin wal faizin juga ya. Selamat lebaran ya untuk Pak Gadir bersama keluarga. Baik Pak Gadir, ini ND menuju lumbung pangan ya. Kemarin kita sudah dikunjungi oleh Bapak Gubernur ya ke Mautenda. Ini langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam ND menuju lumbung pangan. Sejauh ini lahan pertanian di ND sendiri apakah sudah cukup luas dan produktif Pak Gadir untuk bisa menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan? Terima kasih Mbak Christine. Saya beri gambaran sedikit. Kunjungan Bapak Gubernur kemarin kita terima di Tambak Garam, setelah itu lanjutkan di irigasi Mautenda. Dalam perjalanan beliau sungguh sangat kaget melihat hamparan Atu, hamparan Ranakolo, itu semua itu di irigasi Mautenda. Jadi total yang diairi oleh irigasi Mautenda itu 1.135 hektar Mbak Christine. Maka beliau tuh merasa heran dan kaget bahwa begitu luasnya hamparan ini yang diairi Mautenda. Maka kalau bicara luas lahan, kita pada tahun 2024 itu kita sudah tanam padi itu kurang lebih dari 8.000 lebih hektar. Nah sekarang di tahun 2025 ini, di periode Okmar ini, MT1 musim tanam 1 itu Oktober Maret, kita sudah tanam 5.000 lebih hektar Mbak Christine. Maka itu membuat Gubernur Bapak Lakalena bersama Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Bapak Ahmad Tuhan, habis dengan anggota DPR Provinsi, DPR Kabupaten, Pak Wakil Bupati, mereka setelah saya melaporkan itu mereka sungguh kaget bahwasanya Enda punya potensi yang luar biasa dan diharapkan bisa datangkan Menteri Pertanian untuk panen raya Mbak Christine. Nah, ini jadikan lumbung nasional. Jadi perlu saya beri gambaran bahwa pada bulan Februari 2025 kita diundang oleh Menteri Pertanian Bapak Gubernur bersama Bupati terpilih, PJ Bupati, kita dikasih target yang yaitu 6.642 hektar untuk tahun 2025 Mbak Christine. Nah ternyata kita dengan segala kekuatan kita kerahkan, TNI, kita semua mau membau PPL-nya, petani, Gapokta, kita sudah tanam 5.000 lebih, 5.427 hektar Mbak Christine. Kita tanam itu baru dari Okmar ini. Jadi Januari, Februari, Maret, April, insya Allah kita sudah bisa panen raya Mbak Christine. Maka Bapak Gubernur itu penuh antusias bahwa IND ini bisa menjadi lumbung, menjadi salah satu lumbung pangan untuk mendorong kewaspadaan pangan, Pak Christine. Demikian. Baik, ini luar biasa ya Pak Gadir ya. Ini sudah dilakukan upaya yang cukup ya untuk bisa dijadikan ND sebagai lumbung pangan. Tetapi tidak terlepas ya dari kesejahteraan para petani itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kesejahteraannya Pak Gadir? Jadi ini Mbak Christine, saya sudah PLT dari tahun 2024. Saya PLT, saya dapat dinas, saya tahu benar, dan saya di front saya itu 18 tahun jadi penyuluh. Ini kalau petani benar-benar mengikuti anjuran teknis dari kita,
dari BPL, dari Balai Penyuluh, dari Dinas Pertanian, petani itu pasti sejahtera, Mbak Christine. Baik. Karena pupuknya itu disubsidi, benihnya dikasih cuma-cuma, benih berlabel unggul. Itu bantuan dari pokirnya Pak Maliwan saja itu kita 1.000 hektar benih itu gratis dari Kementerian Pertanian. Intervensi dari Kementerian Pertanian luar biasa. Bicara tentang kesejahteraan petani, tinggal petani saja ini. Baik. Karena gabahnya harganya bagus, berasnya harganya bagus, semua. Karena pemasaran tidak ada masalah lagi, Mbak Christine. Dulu mereka bingung mencari kemana, jual kemana. Sekarang Dolok sudah diperintahkan oleh Presiden untuk tiap menerima dengan harga standar yang cukup bagus, Mbak Christine. Baik. Gabah kering panen itu 6.500 dan padinya itu 12.000, Mbak Christine. Jadi saya yakin pada April ini kesejahteraan petani akan berdampak karena semua itu melalui pupuknya subsidi. Beda antara subsidi dan tidak subsidi itu, Mbak Christine. Ini perlu kita paham bersama para pendengar juga petani. Yang tidak subsidi itu 12.000 dulu urea. Ini subsidi cuma Rp2.000. Beda harga subsidi dengan non subsidi. Nah, ini menguntungkan para petani. Pelayanan juga kita dekatin, Mbak Christine. Yang tadinya jauh-jauh kita dekati supaya mengurangi biaya-biaya usaha taninya. Jadi insya Allah ini sesuai dengan pengamatan teknis, analisa usaha tani kami secara teknis, petani kita akan sejahtera. Baik. Karena semua kita akan baik. Karena apa? Karena produktivitas kita akan dorong naik dari 4, kita menuju ke 6 hingga 7 ton per hektar, Mbak Christine. Kalau paketnya lengkap. Dulu Bapak Tani mau mendengar apa pendampingan kita. Ini yang perlu kita sampaikan. Saya rasa untuk kesejahteraan petani seperti itu demikian, Mbak Christine. Oke, dan ini menjadi salah satu bentuk ya dukungan dari pemerintah seperti itu ya untuk para petani. Ya. Nah, sejauh ini apakah para petani ini juga sudah menerapkan pertanian berkelanjutan nih, Pak Gadir? Sudah beberapa kali saya lihat itu petani kita rata-rata sudah sekitar 70% sudah mengikuti anjurannya. Namanya inovasi, adopsi teknologi, Mbak Christine, tidak semudah kita membalik telapak tangan, Mbak Christine. Ini sudah luar biasa, puji Tuhan bahwa sudah sebagian besarnya, sudah sekitar 70% itu petani kita sudah mengikuti. Yang intinya petani itu jangan miskin-miskin, jangan sendiri-sendiri. Kalau dia berkelompok, itu pasti dia mengikuti anjuran kita. Ini yang belum ikut anjuran kita, ini yang miskin-miskin itu kelompok marginal itu, Mbak Christine. Okay. Dan itu kita terus bersama TNI urus padinya, bersama Polri urus jagungnya, kita persuasi humanis untuk mereka ikuti anjuran-anjuran teknis, paket-paket lengkap, sehingga dalam rangka peningkatan produktivitasnya, kemampuan lahan berhasil, Mbak Christine. Jadi ini syukurlah ini sudah 70, mungkin ke depan sudah naik terus ini karena petani kita sudah semakin sadar tentang anjuran-anjuran teknisnya, Mbak Christine. Demikian. Baik, selain beras nih Pak Gadir, apakah ada komoditas lainnya yang bisa dikembangkan nih Pak Gadir untuk bisa mendukung ND sebagai Terima kasih, Mbak lumbung? Christine. Saya rasa semua komoditas tanam pangan itu semua kita arahkan untuk peningkatan produktivitasnya. Hanya sekarang ini yang kita titik beratkan ini yaitu pajale, padu jagung dan kedelai. Itu namanya pajale. Itu kita titik beratkan. Di ND saja, Mbak Christine, untuk jagung kita sudah tanam 1.800. Target nasional kita 1.704 hektar saja. Jadi ini jagung kita sudah tanam sekarang ini sudah 1.800 hektar. Target nasional bersama Polri dan Kementan bersama Dinas Pertanian itu 1.704 hektar. Jadi kita sudah langsung target ini. Ini baru, ini masih berapa bulan ke depan. Bisa punya prediksi ini ND akan surplus, ND akan melaporkan dan kita akan mendapat report dari Kementan. Dan hal ini segera saya laporkan kepada Pak Bupati. Tadi pagi saya sudah WA melaporkan bahwa live pagi ini tentang hubung kesiapan kita dalam rangka lapangan. Jadi kita titik barat untuk DND ini padi dan jagung. Tidak terlemah dengan tanaman-tanaman lokal. Itu kita sering menyanyikan pada saudara-saudara petani-petani kita supaya jangan sampai tinggalkan. Kan itu pendukung juga, Mbak Christine, pangan-pangan lokal kita. Baik. Karena ini beberapa negara ini sudah tidak lagi mengeluarkan berasnya ke negara-negara lain, maka kita berlomba-lomba
untuk menggerakkan seluruh komponen untuk menanam padi dan jagung ini, Mbak Christine. Demikian. Baik, jadi Ende siap ya untuk menjadi lumbung padi ya Pak Gadir ya? Ende siap. Dengan itu tadi kita semua bahu-membahu, semua stakeholder kita kerjasama, saya yakin. Kita pernah swasembada, Mbak Christine. Baik. Ende ini kita hamparan Mautenda luar biasa, Mbak Christine. Ini hamparan Maukaro, Kota Baru, Maurole, itu sentra-sentra produksi kita ini kemarin Bapak Gubernur itu luar biasa kagetnya. Maka intervensi dari pemerintah pusat ini luar biasa. Kemarin kita mendapat 10 traktor besar, itu udah berapa miliar. Kita dapat bantuan dari pusat itu 1.600 hektar intervensi irigasi tersiar 6.900.000.000 yang kita akan action, dan kita sarankan petani sendiri yang lakukan pekerjaan ini di tahun 2025, Mbak Christine. Intervensi sekarang tinggal petani dan kita saja. Saya penuh keyakinan intervensi ini kalau kita sikapi dengan baik pasti kita akan surplus di Kabupaten Ende, Mbak Christine. Baik, nah Pak Gadir ya tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang kita usahakan ini selalu akan berbuah kebaikan seperti itu ya. Nah, bagaimana cara untuk bisa menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan kekeringan yang bisa berdampak ya pada produksi pertanian nih Pak Gadir? Terima kasih Mbak Christine. Kami sudah rapat koordinasi, saya sudah beberapa kali ke Jakarta bersama Bapak PJ dulu, setelah itu dengan Bapak Bupati, bahwasanya untuk kita mengatasi kekeringan, kita itu melakukan pompanisasi. Kita sudah siapkan, kita punya brigade mesin pompa itu kurang lebih 250 unit, Mbak Christine, dalam antisipasi untuk MT2-nya nanti. Karena hujan sudah tidak ada, debit airnya turun, kita sedot dari sungai-sungai itu untuk masuk ke sawah, itu antisipasi. Sedangkan untuk hama penyakit biasanya itu bergantian di musim antara musim hujan dan musim kemarau. Dan itu pun kita antisipasi untuk minimalisir serangan hama penyakit, sehingga kita kerahkan semua pengamat hama kita itu melakukan pengamatan dini, Mbak Christine. Itu kita sudah laporkan itu pengamat dini, dan kita siapkan inseksidanya, herbisidanya, semua obat-obatannya itu untuk kita apabila ada serangan segera kita lakukan. Maka ini sampai sekarang ini sudah pertumbuhan vegetatif padi ini waktu 2-3 minggu lagi sudah panen, belum ada serangan yang luar biasa lah, serangan yang kecil, tapi di titik di bawah ambang ekonomi terjadi dan kita bisa atasi, Mbak Christine. Demikian. Baik, silakan Pak Gadir, terakhir imbauan Anda untuk para petani seperti apa? Saya selama Dinas Pertanian tentunya sebagai perpanjang tangan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Ende, sangat mengharapkan untuk kita jangan lagi bermalas-malasan, karena intervensi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten terhadap petani luar biasa dalam rangka peningkatan swasembada pangan ini. Semua elemen, bahkan Kementerian Pertanian itu, kementerian lain itu melakukan rekonstruksi, melakukan penghematan, tetapi Dinas Pertanian itu tidak dilakukan itu, karena itu adalah bagian daripada hajat hidup orang banyak sehubungan dengan pangan. Sehingga harapan kami Ibu Bapak Tani di desa, saudara-saudaraku semua, mari kita bahu-membahu ini demi kepentingan kita bersama, peningkatan sejahtera Bapak-Bapak, untuk bisa kehidupan itu lebih baik dalam rangka peningkatan produksi pertanian ini. Dan semua ini yang tadinya itu Bapak-Bapak susah menjualnya, sekarang sudah tidak ada, sudah siap menerima, baik dalam bentuk gabah maupun dalam bentuk beras, Mbak Christine. Jadi ini himbauan saya untuk mari kita sama-sama segera melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, ikutilah anjuran-anjuran teknis dari BPP, dari PPL, dari Dinas Pertanian, pengamat hama dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Demikian, Pak Christian. Baik, Pak Gadir, terima kasih untuk informasi pagi hari ini ya bersama Pro1 RRI Ende. Kita berharap bersama bahwa apa yang menjadi impian ya dari Pak Gubernur ini bisa terlaksana dengan baik, bisa sukses ya. Dan ini juga menjadi program ya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk jadikan Ende sebagai lumbung pangan padi. Terima kasih Pak Gadir, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Christine, terima kasih juga.
Baik pendengar program Satu dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita PLT Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND Pak Ibrahim Gadir Dean yang sudah menjelaskan kepada kita ya bahwa kita siap ya untuk jadi lumbung padi nasional, di mana pendengar seperti diinformasikan tadi bahwa daerah irigasi Maotenda ini terdiri dari daerah irigasi dengan luas lahan kurang lebih 1135,94 ya, mulai dari Kecamatan Wawaria sampai ke Kecamatan Maurole, dan dikatakan siap dalam menyukseskan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pendengar. Dan apalagi ya, saat ini sudah ada kerjasama ya yang didukung oleh pihak TNI, Polri, sementara untuk tanaman-tanaman pangan seperti itu ya, pendengar. Dan kehadiran Gubernur NTT bersama rombongan yang meninjau langsung bendungan Maotenda ini merupakan salah satu dukungan yang sangat besar, pendengar ya, bagi sektor pertanian yang ada di Kabupaten ND. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Dua topik wawancara sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan nantikan terus acara-acara menarik lainnya yang juga akan kembali kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.